Halo teman-teman semua, selamat sore. Selamat bertemu lagi di channel YouTube saya di Chatterbox edisi hari ini Kamis putih ya buat teman-teman Kristiani, tanggal 17 April 2025. Besok Jumat Agung. Dan hari Minggu besok tanggal 20 itu Paskah. Jadi ini adalah pra-Paskah ya bagi umat Kristiani yang merayakan Paskah pada hari Ahad atau hari Minggu besok, Easter Sunday. Kalau Jumat Agung itu Good Friday. Nah, teman-teman semua, teman-teman semuanya, jujur ya, saya itu orangnya tuh seneng ngikutin berita gitu loh. Makanya tadi saya cukup kecewa aja, dibilang sama mama saya, tai lah ini berita penting, cari duit enggak, apa gimana enggak, jadi apa kamu jadi presiden atau apa gitu. Enggak, bukan masalah gimana-gimananya. Tadi kan saya lihat di Metro TV itu kan berita tentang perang tarif war antara Amerika Serikat dengan Tiongkok kan. Walaupun sebenarnya ada banyak lagi negara-negara yang dikenakan tarif resiprokal atau tarif timbal balik oleh Amerika Serikat atas barang-barang yang masuk ke sana. Nah, Indonesia kena juga tarif resiprokal sebesar 32%. Nah, yang terbesar ini kan Tiongkok atau China gitu ya. Ya, Tiongkok itu barang-barangnya terkena resiprokal awalnya 84%, lalu naik menjadi 100% lebih, 125%, bahkan 148%, sampai akhirnya Presiden Donald Trump itu meminta supaya Tiongkok itu ke meja dialog untuk berunding, karena kan udah melunak tuh, kecuali barang-barang elektronik, perangkat-perangkat elektronik, dan ada beberapa lagi yang lain. Bahkan sampai yang terbaru China atau Tiongkok itu memboikot pesawat Boeing dan mendorong maskapai Tiongkok itu membeli pesawat Embraer dari Brasil gitu. Dari Brasil. Ini kan apa ya? Ini menurut saya pribadi ya, adalah hal yang menurut saya, ini saya khawatir banget ini akan jadi satu perang ekonomi atau economic war yang berdampak ke seluruh dunia gitu loh. Jadi makanya dengan Amerika Serikat yang melunak dan memutuskan menunda pemberlakuan tarif resiprokal selama 90 hari ke depan, dan apalagi ini juga banyak negara yang memilih untuk melakukan negosiasi ketimbang retaliasi ya. Retaliasi itu memberlakukan tarif balasan. Nah, langkah ini nggak hanya dilakukan oleh Tiongkok saja, oleh oleh langkah resiprokal, langkah retaliasi, ribet banget sih gua ngomongnya. Langkah retaliasi ini juga diambil oleh Kanada, oleh Uni Eropa, gitu, European Union atau EU ya. Itu juga melakukan retaliasi terhadap barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke wilayah masing-masing. Jadinya inilah yang memicu trade war atau perang dagang dan tarif war yang baru. Makanya jadi buat saya penting, karena tarif war atau perang tarif ini tuh berdampak ke masyarakat secara luas loh. Bukan hanya
ini aja. Makanya kan kadang-kadang ini aja nih, maaf aja ya, gegara tarif war ini, ya kan, ada iklan di belakang, kayak saya harus ngebut deh. Orang lagi cari rezeki, apa, jualan tahu bulat, apalah, mudah-mudahan laku tahu bulatnya, gitu. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah ada background musiknya orang jualan tahu bulat. Ya namanya orang juga cari rezeki di tengah situasi kondisi yang lagi begini, ya kan. Ya. Nah teman-teman lanjut lagi ya, kita fokus. Jadi apa, ini aja gara-gara tarif war atau perang tarif ya, harga emas ini naik sampai 2 juta per gram. 2 juta loh. 2 juta per gram. Yang membuat orang kalau beli perhiasan jadi mahal. Bahkan emas batangan itu gak laku. Karena harga emasnya naik. Teman-teman, harga emasnya naik, per gramnya aja udah naik, udah 2 juta per gram. Mahal kan? Nah, ini yang membuat ekonomi jadi makin morat-marit. Nah, makanya saya bilang tuh penting untuk kita mengikuti berita yang ini gitu loh. Walaupun makanya kita kan sebagai rakyat kan terlibat dan terdampak dengan perang tarif yang lagi ongoing ini, perang tarif dan perang dagang yang masih ongoing. Bentar ya teman-teman. Yang masih ongoing. Jadi kalau saya pribadi, secara pribadi saya itu concern terhadap ini. Kita nggak boleh nggak concern. Nggak boleh nggak concern. Justru kita tuh harus concern dengan ini. Makanya kita tidak boleh apatis. Saya berkali-kali bilang, jangan kita menjadi masyarakat yang apatis terhadap hal apapun. Ya, kenapa? Karena kita hidup kita ini itu diatur oleh kebijakan politik dan dipengaruhi oleh kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Sekarang coba bayangkan kondisi lagi begini, lagi ada perang tarif, perang dagang, trade war, tariff war. Coba harga-harga kan juga itu berpengaruh juga pada harga-harga. Nah, kalau kita ngikutin langkah Tiongkok, Indonesia mengikuti langkah Tiongkok, langkah Kanada, langkah EU, Uni Eropa melakukan retaliation atau mengeluarkan tarif balasan juga, ya tambah morat-marit ekonomi kita. Tambah morat-marit, tambah ancur-ancuran lagi, tambah sesek napas lagi ekonomi kita. Iya kan? Coba bayangkan kalau barang Amerika masuk ke sini dengan tarif yang gede banget. Kadang-kadang barang-barang kita juga masih pakai barang-barang dari Amerika Serikat. Kalau barang-barang dari US mahal, kita diserbu barang dari mana? Dari Tiongkok. Yang lebih murah. Sementara mayoritas masyarakat Indonesia masih banyak yang skeptis terhadap kualitas produk-produk Tiongkok dibandingkan produk-produk dari Jepang, dari Amerika, US, dari Eropa gitu. Jadi saya pikir langkah negosiasi itu sudah tepat sih untuk menegosiasi. Apalagi kita sudah mengirimkan 3 menteri ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi
yaitu antara lain Menteri Luar Negeri Pak Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri atau Secretary of State Amerika Serikat ya, Senator Marco Rubio. Kemudian Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani nanti akan ketemu dengan Treasury Secretary atau Menteri Keuangan dari Amerika Serikat, dan Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto nantinya juga akan ketemu dengan Commerce Secretary atau Menteri Perdagangan Amerika Serikat. Ya, ini kita tunggu nanti 3 menteri ini akan membawa pulang apa dari Amerika Serikat sana. Nah, karena saya bukan saya bukan orang yang ekonomi banget ya, jadi saya paling menyoroti yang dari Pak Sugiono ketemu dengan Sekretari Rubio aja. Nah, kan di antara Pak Menlu Sugiono dengan State Secretary Rubio ini kan bicara tentang masalah ekonomi, masalah tarif, dan juga masalah deportasi warga negara Indonesia dari Amerika Serikat yang undocumented, terutama yang tidak terdokumentasi. Karena maaf aja, di Amerika Serikat itu ada banyak banget diaspora kita, diaspora Indonesia, baik itu yang sudah documented atau sudah terdokumentasi, bahkan masih banyak yang undocumented. Nah, yang undocumented inilah yang akan siap-siap akan dilakukan tindakan deportasi oleh pemerintahan Presiden Trump. Karena kita tahu sendiri, salah satu manifesto janji kampanye Presiden Trump di periode kedua kepresidenannya ini adalah memperketat kebijakan imigrasi, yaitu dengan melakukan deportasi terhadap banyak imigran dan juga mengakhiri yang namanya birthright citizenship. Apa itu birthright citizenship? Jadi orang itu, simpelnya gini, saya kasih penjelasan yang simpel aja karena waktunya terbatas ya. Karena waktunya terbatas dan pengetahuan saya tentang birthright citizenship itu juga terbatas. Jadi gini, birthright citizenship itu sederhananya begini. Orang itu lahir di negara yang bukan negara asalnya. Nah, otomatis orang yang sekedar numpang lahir di negara tersebut dapat warga negara dari negara tempat dia lahir. Sebagai contoh, ada orang Indonesia tapi lahirnya dia di US, lahir di US misalkan. Nah, otomatis USA itu akan memberikan dia kewarganegaraan. Kewarganegaraan walaupun orang tuanya bukan orang warga negara US, tapi US kasih kewarganegaraan. Nah, itulah yang namanya birthright citizenship. Nah, itu yang mau diakhiri oleh Presiden Trump. Itu. Jadi ya sayang sih kalau kayak gitu. Itu aja. Maaf kalau singkat karena saya di Jakarta nih, waktu maghribnya pendek, mangaju sebabnya. Kalau di Palembang enak, panjang waktunya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Jadi ya itu aja untuk sore ini. Terima kasih sudah nonton.